Bagi dunia, kehilangan satu orang hanyalah satu angka. Bagi orang yang ditinggalkan, kehilangan satu orang bisa jadi kehilangan satu dunia. Perkenalkan, nama saya Atalia Begita Trivania dari kelas 12F, dan pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait novel yang saya baca, yaitu seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Akan masuki dalam identitas bukunya. Nah, berjudul Seorang Pria yang Melayani Duka dengan Mencuci Piring yang ditulis oleh Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ, dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, tanggal terbitnya pada 13 Desember 2023, dan novel ini bergenre buku bantuan diri, jumlah halamannya ada 191 halaman, dan di harga Rp95.000. Karena novel yang dituliskan oleh Dr. Andreas Kurniawan SPKJ, sehingga beliau merupakan orang tokoh pertama yang dalam novel ini. Berikut merupakan biodatanya. Dr. Andreas sendiri menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2018 dengan gelar SPKJ, yaitu Spesialis Kejiwaan di Universitas Indonesia. Pada novel ini, Andreas akan fokus dalam melakukan pendekatan psikoterapi, acceptance, and commitment therapy, atau dapat disebut juga sebagai ACT. Nah, si Dr. Andreas Kurniawan ini, dia merupakan psikiater. Nah, masalah utama dalam novel ini sendiri adalah Hiro Ganesha Kurniawan. Hiro Ganesha Kurniawan ini itu siapa sih? Nah, dia merupakan anak dari Dr. Andreas. Dalam novel ini, Andreas sendiri akan menceritakan dan membagikan tipsnya dalam psikolog, bagaimana cara melewati masa-masa dukanya. Nah, Hiro Ganesha Kurniawan ini dia lahir pada 27 Juni 2020 dan sayangnya tutup usia pada 10 Desember 2021 usai berjuang melawan kondisi langka yang disebut Mobius Syndrome. Dalam novel ini sendiri terdapat 16 bab dan pada kali ini saya akan menceritakan tiap-tiap babnya dikarenakan tiap babnya sendiri memiliki masing-masing makna. Yang pertama ada di bab pertama, Selamat Datang di Klub Berduka. Nah, pada bab ini ceritanya itu Andreas ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia hampir lulus pendidikan psikiaternya. Hanya 3 bulan sebelum kelulusannya, sayangnya ayahnya pergi pada usia 59 tahun. Dan hal ini menjadi titik balik membuatnya Andreas yang ketika sedang menyusun naskahnya pada kelulusannya, ia harus merevisinya berkali-kali. Dan ketika lulusannya datang, ketika ia membacakan naskah tersebut, ia melihat di kursi penonton bahwa ibunya duduk sendiri. Nah, hal itu pun yang membuat si Andreas tidak dapat menahan emosinya dan ia pun menyadari kursi tersebut kosong dan seharusnya ditempati oleh ayahnya. Pukulan berat juga ditambah pada waktu kala itu Andreas kehilangan teman dekatnya yaitu bernama Ines dan anaknya Hiro. Sehingga hal tersebutlah yang memulai membukai dalam novel ini yaitu Selamat Datang di Klub Berduka. Ada beberapa kutipan yang dapat saya ambil yaitu pertama, jangan bandingkan duka satu orang dengan orang lain. Kedua, jangan ajari orang cara berduka. Yang bab kedua, kita memasuki 24 jam pertama. Pada bab ini, Andreas merespon duka dengan mendalam. Sebagai dokter, ia diajarkan untuk menyampaikan kematian dengan lembut. Baginya, duka adalah masa perubahan dan emosi naik turun. Saat pemakaman anaknya Hiro, ia menyadari betapa Hiro dicintai. Melalui Dialectical Behavior Therapy atau DBT, Andreas memahami bahwa kesedihan dan syukur bisa hadir bersamaan. Dalam novel ini bakal meliputi banyak materi pelajaran dalam psikologi atau psikiater. Lalu kita sekarang masuki pada bab ketiga. Jangan menangis bila sedang berduka. Dalam bab ini, dia itu menyoroti bagaimana norma budaya sering mendorong seorang menekan perasaan saat berduka, termasuk menahan air mata. Andreas mencoba melalui kesedihannya tanpa menangis, namun menyadari bahwa ini memperlambat pemulihannya.
Menangis adalah proses penyembuhan dan bukan tanda kelemahan. Ada satu kutipan yang saya ambil, yaitu menangis adalah satu sinyal yang kita sampaikan ke orang lain bahwa kita tersakiti dan butuh pertolongan. Sekarang saya akan memasuki ke bab 4, yaitu tutorial mencuci piring. Nah, pada bab 4 ini, Hiro dijelaskan bagaimana anaknya meninggal. Nah, anaknya ini meninggal karena penyakit langka tersebut, dan caranya adalah dia pertama muntah hitam disertai sak nafas hingga membutuhkan oksigen konstan. Dalam proses menghadapi duka, Andreas belajar melalui acceptance and commitment therapy, yaitu ACT, bahwa menerima rasa sakit memerlukan waktu dan kesabaran. Duka diibaratkan seperti mencuci piring. Yang pertama, buang sisa makanan, yaitu kita harus membuang kenangan-kenangan yang kita miliki. Lalu yang kedua, bilas dengan air bersih. Dengan cara melewati duka ini, kita harus memiliki pikiran yang jernih. Yang ketiga, rendam dengan sabun. Nah, rendam dengan sabun ini tuh maksudnya kita dapat melakukan perawatan kepada yang sudah pergi, seperti kita mendoakan atau memberi dukungan. Yang keempat, cuci dari yang termudah. Kita bisa memulai dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu untuk merelakan kepergian seseorang. Lalu ada keringkan. Maksudnya keringkan ini adalah untuk kita harus memberikan waktu diri kita untuk pulih dari rasa sakit tersebut. Dan yang terakhir adalah bersihkan spon. Dengan bersihkan spon ini maksudnya kita jaga kondisi fisik dan mental kita selalu. Nah, dengan ini setiap langkah kecil membawa kita menuju penyembuhan yang membutuhkan perhatian berkelanjutan seperti merawat luka fisik. Sehingga Andreas ini lebih kayak mengibaratkan bagaimana cara dia melewati dukanya dengan metafora si tutorial mencuci piring ini. Lalu lanjut ke bab berikutnya, ada bab kelima. Sampai kapan kamu mau berduka? Nah, dia ini bercerita tentang Andreas yang mulai merasa terganggu dengan pertanyaan dari orang-orang sekitarnya. Kayak, sampai kapan kamu mau terus begini? Pertanyaan itu membuatnya tertekan. Seolah-olah ada batas waktu untuk berhenti berduka. Sambil mencuci piring, Andreas merenung. Ia menyadari bahwa seperti piring yang harus dibiarkan kering. Sebelum dipakai lagi, waktu untuk pulih tidak ada gunanya memaksakan diri untuk segera merasa baik-baik saja. Di bab ini, Andreas mulai menerima bahwa duka tidak punya batas waktu, pasti. Nah, setiap orang butuh waktu yang berbeda-beda dan tidak apa-apa jika proses itu berjalan lama. Selama ia tetap perlahan bergerak menuju pemulihan dan bukan menuju ke belakangan lagi. Berikutnya kita masuk ke bab 6. Tenang saja, kamu pasti menyesal. Nah, pada bab ini menceritakan penyesalan Andreas saat menghadapi pilihan sulit pada Desember 2021. Yaitu dia bimbang antara mempertahankan hidup anaknya Hiro. Tapi kalau misalkan dia mempertahankan, dia harus menanggung, yaitu dia harus membayar biaya tinggi tanpa jaminan hasil dan atau pilihannya merelakan Hiro pergi saja dengan rasa bersalah. Andreas pun akhirnya mau tidak mau dia harus merelakan anaknya Hiro, dan akhirnya pun dia mendatangi DNR. DNR itu dalam medis yaitu do not rescue. Jadi kalau misalkan emang orang yang udah sakit dan sudah menuju waktunya karena ditandatangani do not rescue, maka para tim medis tidak akan menyelamatkannya, melainkan membiarkan pergi saja. Pada saat itu pun Andreas merasa keputusan yang diambil dengan keyakinan bahwa itu adalah pilihan yang terbaik saat itu juga. Penyesalan erat kaitannya dengan rasa bersalah dan ruminasi, terus memikirkan apa yang seharusnya dilakukan berbeda. Andreas juga mengenang saat ayahnya yang sakit meminta dipijat di malam hari. Meski kesal karena dibangunkan, ia tetap memijatnya. Sedihnya keesokan harinya ayahnya meninggal, dan membuat Andreas meninggalkan rasa sesal mendalam. Kini pun Andreas juga sering mendengarkan pasiennya yang mengalami hal serupa. Menangis karena rasa bersalah. Ia selalu mengingatkan, kamu tahu ini bukan salahmu kan? Kita tidak bisa meramal masa depan. Penyesalan bukan tanda bahwa seorang jahat, melainkan bukti bahwa mereka adalah orang baik yang peduli. Lanjut ke bab 7.
Bab 7, apakah orang yang meninggal berulang tahun? Nah, pada bab ini dia tuh diawali dengan pembicaraan tentang Sweet Seventeen. Nah, kalau secara tradisi, Sweet Seventeen itu dirayakan sebagai momen terakhir sebelum masuki usia dewasa. Karena setelah itu hidup tidak lagi semanis masa remaja. Tapi bagi keluarga Hiro, dua tanggal penting bagi mereka adalah hari kelahirannya dan kepergiannya. Mereka merayakan ulang tahunnya dengan mengunjungi makamnya, membawa camilan, dan makan bersama sambil mengenang Hiro serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Menerima kesedihan bukanlah kemunduran, melainkan cara untuk melangkah maju dengan menyediakan ruang bagi perasaan itu. Untuk mengenang orang tercinta, kita bisa mengunjungi tempat peristirahatan terakhirnya, atau kita juga bisa menulis surat atau puisi, atau kita juga bisa melakukan ritual bermakna, berkumpul dengan keluarga, atau kita tidak apa-apa untuk diam sejenak buat refleksi. Sekarang kita lanjut ke bab 8. Tutorial menerima kematian seorang anak. Nah, dalam bab ini karena situasinya terjadi waktu pandemi COVID, jadi kita bakal bahas di situ. Nah, pas pandemi COVID-19 ini, Andreas kan merupakan psikiater, sehingga dia mengikuti banyak seminar-seminar. Nah, pada waktu kala itu, dia pun akhirnya mengikuti pelatihan Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Andreas pun belajar bahwa tidak ada orang yang suka disuruh menerima sesuatu sebelum siap. Mereka sudah tahu bahwa hal buruk bukan salah mereka. Nah, dalam sesi pertama di seminar dia, Andreas menyadari bahwa yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang memahami betapa menyakitkan hidup mereka. Menerima fakta bahwa hal buruk terjadi itu mudah secara logis, karena kenyataannya memang demikian. Namun yang sulit adalah menerima tanpa terus mempertanyakan, mengapa hal itu harus terjadi? Jadi kita harus kayak membiarkan as thing going on, kita nggak usah mempertanyakan stuck di satu hal kayak kenapa hal itu harus terjadi, sedangkan kita harus mengambil sebuah pengalaman tersebut untuk berkembang di masa depannya. Lanjut ke bab 9, tangis, tisu, dan mengapa perlu mengalami pilu. Nah, manusia sering bertanya, kenapa harus aku? Atau kenapa ini terjadi? Ditambah lagi dengan rasa percaya pada karma, penyesalan, dan rasa bersalah. Karena merasa tidak melakukan yang terbaik saat orang yang kita sayangi masih ada. Kadang hal yang kita lakukan dengan niat baik pun bisa menyakiti orang di sekitar kita. Tapi pada akhirnya kita perlu memaafkan diri sendiri atas semua penyesalan itu dan mulai melangkah ke depan. Kalau dalam novel ini sih diceritakan bahwa yang tadi seperti di awal, Andreas harus memilih dua pilihan, yaitu mempertahankan anaknya tanpa ada kepastian atau membiarkan anaknya pergi. Andreas sayang sekali sama anaknya dan ingin mempertahankannya. Namun di sisi lain dia pun juga harus memikirkan kalau dia mempertahankan anaknya bakal tetap sengsara, bakal tetap sakit. Dan sedangkan Andreas pun tidak merasakan apa yang anaknya rasakan. Jadi karena dia merasa bersalah dan dia tidak mau anaknya merasa sakit, yaitu sebuah cinta kasih sayang orang tua, maka ia lebih baik anaknya pergi saja. Gitu. Nah, sekarang saya akan lanjut ke bab 10. Hitunglah mundur ke detak jantung terakhir. Nah, pada bab ini dia itu lebih menceritakan bagaimana momen-momen akhirnya si orang tua Hiro bersama Hiro di waktu terakhirnya. Nah, dalam cerita ini dijabarkan tiap detik-detik denyut nadinya. Nah, selama 30 menit terakhir hidup Hiro, denyut nadinya menurun secara bertahap. Pada 120 denyut per menit, Andreas dan istrinya menemani Hiro menyadari bahwa tujuan hari itu bukan untuk memperpanjang hidup, melainkan untuk mendampingi di saat-saat terakhir. Di 5 menit sebelum Hiro meninggal, denyut nadinya turun menjadi 60. Dan meski bisa memperpanjang waktu dengan adrenalin, mereka memilih untuk tetap bersama Hiro. Mereka sambil menemani Hiro, mereka pun juga sambil mengucapkan maaf tanpa bisa mengungkapkan semuanya. Lalu ketika denyut nadi mencapai 30, Hiro pergi dalam keheningan, dikelilingi cinta orang tuanya. Di luar ruang ICU, dokter dan perawat yang pernah merawat Hiro pun mereka menangis. Memilih menjadi manusia bukan
hanya tenaga medis. Karena kalau misalkan dalam dunia medis ini, para perawat, dokter diajarkan untuk tidak dekat oleh pasiennya, sehingga kalau misalkan mereka ada kehilangan, mereka lebih baik untuk tidak merasakan perasaannya. Nah, setelah detak jantung terakhirnya berhenti, Andreas dan istrinya pun mengucapkan terima kasih kepada tim medis yang telah membantu Hiro untuk pulih selama ini. Nah, dan mereka pun menyadari bahwa tugas mereka di sini sebagai orang tua telah selesai. Lanjut ke bab 11, yaitu kamu tidak sendirian setelah ditinggalkan. Duka adalah pengalaman universal yang tidak bisa diukur dengan waktu, karena setiap orang memiliki cara dan proses berduka yang berbeda. Nah, dalam DSM-5TN ini apa sih? Nah, dia itu buku manual guide untuk para psikiater, psikolog dalam menanggapi perasaan-perasaan pasiennya. Nah, dalam manual buku ini, duka dianggap wajar, kecuali jika berkembang menjadi gangguan duka berkepanjangan yang menghambat fungsi sehari-hari. Duka dan cinta saling terkait, keduanya normal, tetapi bisa menjadi masalah jika seorang terlalu melekat pada perasaan tersebut. Proses duka bukan tentang buru-buru move on, melainkan tentang menerima, menemukan rutinitas baru, dan kembali terhubung dengan dunia. Empati sangat penting dalam mendampingi orang yang berduka. Kita tidak perlu mengalami hal yang sama, cukup terbuka dan memberi ruang bagi mereka untuk berbagi tanpa dihakimi. Ungkapan, kamu tidak sendiri, bisa memberi harapan dalam perjalanan duka mereka. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi duka, lebih baik kita menemani mereka menjalani hari-harinya dan mencoba untuk memberikan motivasi bagi mereka. Jangan dibiarkan ditinggalkan saja. Lanjut ke bab 12. Hidup terus berjalan katanya. Nah, ada kutipan satu yang saya dapat dari ceritanya. Bersikap baiklah karena semua orang yang kamu temui menjalani pertempuran yang tidak kamu ketahui. Dari cerita ini, saya menanggapnya bahwa kalian harus tetap menghargai satu sama lain karena kalian tidak tahu apa yang mereka lewati semasa hidupnya. Dari Andreas sendiri pun dia menceritakan tentang kehilangan ayahnya, itu pun terjadi mendadak karena stroke akibat gangguan irama jantung. Meskipun ayahnya seorang pekerja berdedikasi dan membantu banyak orang di perusahaannya, namun perusahaannya melanjutkan operasional tanpa memberi perhatian kepada keluarga yang ditinggalkan. Bahkan setelah ayahnya pergi pun, perusahaannya pun langsung mencarikan pengganti. Nah, ini seolah-olah kayak hidup terus berjalan, gak bisa stuck di satu hal saja. Nah, ini pun juga mengingatkan kita bahwa keluarga dan orang yang tercinta lebih berharga daripada pengorbanan berlebihan untuk pekerjaan. Kisah Hiro, anaknya Andreas yang lahir dengan kondisi langka, juga menggambarkan duka dan cinta. Kehilangan Hiro meninggalkan ruang kosong yang tak tergantikan di hati mereka. Duka mengubah cara seseorang memandang hidup, mengingatkan untuk lebih menghargai orang yang masih ada dan merayakan kehidupan. Nah, Andreas pun juga menutup refleksinya dengan pesan bahwa meskipun kekosongan itu tetap ada, itu adalah bentuk penghormatan untuk mereka yang telah pergi, dan kenangan serta cinta akan selalu mengisi ruang tersebut. Lalu kita lanjut ke bab 13, tutorial menyusun puzzle. Nah, di bab 13 ini ada satu kutipan yang saya ambil juga. Kutipan ini juga berasal dari lagu, yaitu dari Kunto Aji yang berjudul Sulung. Ya, liriknya ada, cukupkanlah ikatanmu, relakan yang tak seharusnya untukmu. Relakan yang tak seharusnya untukmu. Mungkin tahun lalu, bulan lalu, orang itu masih untuk kita. Kini butuh kebesaran hati untuk mengakui bahwa dia sudah untuk bukan kita lagi. Intinya kerelaan untuk menerima. Nah, kita tidak diajak untuk melupakan seorang, tetapi untuk menyadari bahwa ikatan itu sudah cukup. Ketika kita terus menunggu untuk siap, kita tak akan pernah benar-benar siap. Proses menerima adalah tentang menyadari kecukupan dan melepaskan yang sudah bukan untuk kita lagi.
Nah, seperti yang di awal, konsep Acceptance and Commitment Therapy atau ACT mengajarkan bahwa duka tidak akan mengecil, tetapi kita bisa memperluas diri untuk menampungnya. Duka adalah bola besar yang tetap sama, namun wadah kita berkembang seiring waktu. Dalam menghadapi kehilangan, tugas kita adalah menemukan makna di baliknya. Meskipun itu tidak terlalu positif, kehilangan mengajarkan bahwa hidup itu terbatas dan karena itu lebih berarti. Nah, penulis si Andreas ini dalam pengalamannya, termasuk kehilangan anaknya Hiro, dia pun menyadari bahwa duka menjadi penghubung dengan yang telah pergi. Solusinya bukan menghapus rasa sakit, tapi meluaskan hati kita untuk menerima duka bersama kebahagiaan, terus berkembang dan mencapai kedamaian. Sekarang kita lanjut ke bab 14. Tawa pertama setelah duka. Nah, seperti yang di awal, berduka adalah proses unik tanpa batas waktu. Nah, kehilangan mengajarkan Andreas bahwa cinta dan kehilangan adalah dua sisi yang saling terkait. Dalam duka, Andreas belajar menghargai momen kebahagiaan kecil sebagai langkah untuk melanjutkan hidup. Nah, Andreas sendiri pun dia punya tato garis EKG Hero pas dia sudah mau meninggal. Nah, dari tato EKG-nya itu mengingatkan Andreas bahwa dia pernah hidup, anaknya pernah hidup. Sementara semikolon melambangkan kelanjutan hidup kita. Hidup kita si Andreas beserta keluarganya. Rasa sakit tak hilang, tapi lebih mudah diterima. Kebahagiaan bukan pengkhianatan, melainkan cara menghormati yang telah pergi. Sekarang kita lanjut ke bab 15. Kematian sesungguhnya. Nah, si Andreas ini dia mengungkit dalam cerita Outpath Traveler. Ovilia dan Liana merasakan kehilangan setelah menemukan burung mati dan ayah mereka mengajarkan bahwa meskipun makhluk hidup pergi, mereka tetap hidup dalam kenangan. Kehilangan tidak berarti melupakan. Kenangan dan cinta tetap ada dalam hati kita. Benda atau tempat yang mengingatkan kita pada orang yang telah meninggal adalah cara untuk menjaga mereka tetap hidup dalam ingatan. Untuk yang kesulitan dalam melepaskan kenangan melalui foto dan video disarankan untuk menyimpannya dengan aman. Tetapi memberi ruang untuk hal lain, kayak ritual dan tradisi, seperti Dia de Muertos atau ziarah kubur, membantu kita mengenang dan menghormati orang yang telah meninggal. Kesedihan adalah bagian dari cinta yang besar dan mengenang mereka menjaga mereka hidup dalam ingatan kita. Sekarang kita sudah masuki di bab paling terakhir, yaitu adalah bab 16, normal baru yang asimetris. Nah, ini kembali lagi karena ceritanya selama pandemi COVID, jadi dalam bab ini pun si Andreas merasa bahwa pandemi COVID-19 mengubah banyak aspek hidup, baik dia maupun semua orang. Nah, termasuk cara kita berduka. Kehilangan orang yang kita cintai di tengah pandemi membawa realitas baru, di mana berduka dilakukan dengan cara yang berbeda. Seperti berdoa, habis itu berdoa atau mengunjungi makam. Kehidupan mengajarkan kita keseimbangan yang tidak selalu berarti simetri, melainkan menerimakan ketidaksempurnaan seperti filosofi Kitsugi, yaitu memperbaiki pot yang pecah dengan emas. Bisa diartikan, dalam kesedihan kita dapat menemukan kekuatan dan rasa syukur yang lebih dalam. Kadang kita tidak tahu alasan dibalik peristiwa buruk, tetapi seperti sianobakteri yang menghasilkan oksigen tanpa tahu dampaknya. Kita mungkin tidak segera memahami tujuan dari pengalaman hidup kita, apa yang kita alami bisa memberi arti di masa depan. Setiap orang berhak menentukan cara mereka berduka atau melanjutkan hidup. Tidak ada cara yang benar untuk berduka, tetapi kita bisa belajar dari perjalanan orang lain dan menemukan kekuatan untuk sembuh. Memaafkan diri dan melanjutkan hidup dengan syukur. Itulah akhirnya dari novel seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Dari novel ini sendiri pun banyak banget kutipan, banyak hal yang dapat dipelajari. Nah, ini bukan bisa dipelajari dalam berduka
meninggal, tapi menurut saya bisa dipahami dalam hal-hal lainnya. Yang penting masuk ke dalam kepergian. Nah, kalau dari saya sendiri, saya memberikan rating novel ini dari 4 dari 5. Nah, menurut saya kalau kekurangannya itu pengulangan tema yang menjadi alur terasa kurang segar bagi pembaca. Maksudnya apa? Karena menurut saya bukunya agak monoton, dia hanya mengambil satu topik saja, yaitu kehilangan hero anaknya, dan di tiap bab-babnya itu pun bisa dikatakan penyampaiannya yaitu sama, yaitu membahas satu topik juga, yaitu si acceptance and commitment therapy, dan dia tuh diulang-ulang tiap bab, jadi menurut saya tuh agak cukup membosankan karena kayak udah ketebak gitu aja. Nah, di kelebihannya ini pun juga ada, buku ini menyajikan berbagai pelajaran berharga tentang kehidupan yang tidak hanya menginspirasi kita, tetapi juga mampu memberikan dorongan semangat dalam menghadapi tantangan hidup. Sekian presentasi terkait novel yang saya bacakan. Semoga novel ini dapat mengajak pembaca-pembaca lainnya untuk tertarik dalam membaca novel ini. Sekian dari saya, terima kasih.